Sawadee Kerapom, Cayudana Kerapom. Halo teman-teman semuanya. I hope you guys doing well. So many all of you asking me like why I'm not post any videos on my YouTube channels. I think now it's been almost a year, and actually I also want to post any videos, but I think recently my life is kind of like so hustle. And within this video, I like to explain to all of you guys why I'm not post any videos on my YouTube channels. So let's begin. So started last year on June and July. I'm currently working as a international relations officer in Konkan University. You guys might know as well. But on that time, I was really stuck with my job, and I also think like I think I better move job or move place, to living in Thailand, because I've been living in Khon Kaen for I think 2.5 years. So I'm like really wondering, probably if I move out and move to another place, it might, I might gain a lot of experience, and I might gain, new things in forward, because I'm kind of like stuck in my positions on that time. And then with no reasons, my best friends, he actually working in my current company right now. And on that time, he approached me, he DM me on Instagram, and he asked me like, do you want to work in my company? Because actually on 2019, I asked him when I was very fresh graduated. I asked him like, can I apply, in your company, something like that. But then he said like, I think I'm not fulfill the requirement, because on his company, they have a requirement to at least has a 3 or 5 years work experience. And on that time, I was just very fresh graduated. I don't have any work experience. Actually, I do have, but not like formally work experience. Just like a part-time or just volunteer or something like that, which they not consider as a work experience. So on that time, I was so sad because I'm just graduated and I don't really know what should I do on that time. And I'm still in Konkan back then. Nah, jadi setelah aku kerja di International Affairs Division Konkan University itu 7 bulan, terus teman aku tadi approach me, dan aku directly bilang kayak, of course I will gitu. Karena memang dulu sebelum aku apply di kerjaanku yang lama, itu memang aku pengen ke tempatnya dia dulu kan, di Bangkok. Terus aku say yes kan, dan itu di bulan Juli atau Juni. Wait, atau awal Agustus itu akhirnya aku apply, aku submit my documents, terus aku follow all the process dari document check, terus interview juga, dan seterusnya. Tapi pada saat itu aku memang belum bilang ke my current boss gitu kalau aku apply another job, karena pada saat itu situasinya aku kontrak aku itu masih ada, kontrak aku kerja itu masih sampai bulan September, dan itu kan masih Agustus. Jadi aku memang apply another job itu secretly gitu, memang nggak bilang sama bosku untuk aku apply. Jadi aku apply-nya itu tanpa ada surat recommendation letter kayak gitu-gitu, itu nggak ada, karena memang aku apply-nya rahasia. Terus sampai semua proses selesai, ternyata aku keterima di company di Bangkok ini. Terus kan bingung ya, maksudnya aduh aku kontrak di Konkan belum kelar, dan pada saat itu mereka kayak bilang kalau kamu harus perpanjang deh biar kamu di sini kerjanya agak lebih lama kayak gitu. Tapi aku mikir kayak aku juga pengen ke Bangkok kan, aku pengen just move ke new environment gitu loh, karena memang aku di Konkan udah lama kan, dan kayak bingung kan, ini udah keterima, yang ini mau perpanjang dan seterusnya. Tapi parahnya adalah pas aku udah keterima di company di Bangkok ini, mereka itu nyuruh aku datang literally by the end of August, tanggal 31 Agustus if I'm not mistaken. Dan itu situasi itu aku masih di pertengahan Agustus. So I was really shocked kan, karena
either aku harus bilang ke bosku untuk resign very very early gitu loh. Terus aku juga belum punya kayak financial foundation gitu loh untuk move ke Bangkok, dan juga limited time pada saat itu. Jadi akhirnya karena aku juga bingung dan aku juga udah keterima juga di company di Bangkok ini, jadinya aku memberanikan diri gitu untuk bilang sama bosku kalau misalkan aku mau resign. Dan awal kan aku takut ya, kayak aduh ini gimana nih nanti nama baiknya gitu kan, karena mereka pengen perpanjang dan itu 1 bulan sebelum kontrakku habis. Tapi ternyata end up well gitu loh. Mereka super positif, mereka super help me, dan mereka super support me. Bosku sampai bilang kayak it's fine gitu loh, I'm still young, you still young, you might has a lot of experience in the futures. Dan mereka udah happy kalau aku kerja di Konkan University, dan juga mereka bilang kalau aku doing a great job juga, dan seterusnya. Pada saat itu aku pikir kayak kayak senang gitu loh, karena aku pengen pindah dan aku nggak ada masalah di kerjaanku yang lama, dan mereka juga support me untuk ke Bangkok pada saat itu. Dan mereka pun juga mengadakan kayak farewell party gitu loh. Jadi teman-temanku, staff-staff di International Affairs Division dan juga bos-bos aku, mereka ngadain kayak farewell gitu loh untuk aku. Nah, dalam hatiku kayak okay, one less problem gitu ya, karena tadi kan 3 permasalahannya. Aku kudu ngomong kalau mau resign, terus yang kedua financial ku belum stable karena tabunganku di Konken ke Bangkok kayak kurang gitu loh. Terus yang ketiga kayak limited time. Terus move kedua financial ya. Jadi di Konken itu memang gajiku cukup banget sih untuk tinggal di Konken. Tapi ya udah sampai 2 digit lah di Konken itu. Tapi tinggal di Konken dan tinggal di Bangkok itu kan berbeda ya. Dan for your information juga, kalau tinggal di Bangkok atau tinggal di Thailand itu memang kalau kita pengen rent apartemen itu harus bayar sewa 3 months in advance gitu. Which mean kalau misalkan for example deh di Bangkok ini misalkan 8.000 baht, berarti aku kudu prepare 24.000 baht in advance. Which padahal aku di Konken itu gajiku nggak terlalu banyak, even cukup di sana, dan aku nggak ada saving gitu loh pada saat itu, karena a lot of things that I need to spend on that time. Nah, aku kan mikir aduh gimana ya gini, jadi nggak ya aku pindah gitu. Tapi ternyata thanks God-nya aku itu ada teman sebenarnya di Bangkok. Tapi temanku ini dari Vietnam, dan aku coba untuk kontak dia gitu, dia mahasiswa. Aku coba kontak dia kalau misalkan aku bisa nggak ya nginep di apartemenmu dulu gitu, kayak sharing gitu loh, together gitu, at least 1 bulan lah sampai aku nanti dapat gaji dari kerjaanku yang baru kayak gitu. Karena memang kalau aku move ke Bangkok itu nggak minta tolong sama teman juga, nggak ngerti gitu aku harus tinggal di mana, karena aku belum pernah sih tinggal di Bangkok gitu. Aku tinggal di Bangkok itu kayak cuman 5 hari 3 hari liburan gitu loh, terus pulang lagi ke Khon Kaen, which actually Khon Kaen pretty much as my home gitu. Nah terus ternyata temanku Vietnam itu dia oke, dan akhirnya aku oke, berarti ini aku udah dapat apartemen, aku bisa sharing room, dan aku nggak harus bayar early deposit kan, karena dia udah ada di situ kan, dia orangnya udah ada di kamar itu. Jadi aku tinggal join aja dan tinggal bayar 1 bulan gitu, nggak harus bayar deposit full. Terus yang ketiga limited time. Jadi pas aku di Konkan itu, aku kan kerja last day ku itu tuh tanggal 29 Agustus. Jadi walaupun aku mau resign, aku nggak ada waktu spare time khusus untuk menyambut resignku gitu loh, dan menyambut perpindahanku dari Konkan ke Bangkok itu nggak ada. Jadi tanggal 29 Agustus itu aku udah packing segala macam, dan itu juga aku masih kerja. Terus after kerja dan Thanksgiving-nya juga di Konkan itu aku ada I call them my sister ya, karena memang dia sisterku, cuman kayak sister, not not like blood sister, but they are my sisters. They are Thai, namanya Pitok Tak dan juga Pibim. Nah mereka help me gitu loh untuk manage my stuff, dan juga drove me from
my place to the bus terminal gitu, karena aku naik bus dari Khon Kaen ke Bangkok. Nah terus udah deh, aku udah kelar nih semua urusan di Khon Kaen, aku udah ready untuk move ke Bangkok gitu kan. Dan akhirnya aku move ke Bangkok itu naik bus, itu 6 jam dari Khon Kaen ke Bangkok. Terus sampainya deh aku di Bangkok itu tanggal 30 Agustus. Ya 30 Agustus. Itu aku sampai Bangkok itu subuh, terus aku nyari rumah temanku, dan agak tricky sih karena apartemennya dia tuh kayak di belakang supermarket gitu loh. Jadi dan itu subuh-subuh kan kayak sepi gitu loh. Agak susah pada saat itu. Terus akhirnya ketemu, karena aku juga baru cuman pertama. Jadi ini pas aku move itu kedua kalinya aku nyari apartemennya dia. Terus 30 itu aku sampai, aku istirahat sebentar. Siangnya aku langsung kayak cek ombak gitu loh guys, kayak ini company di mana sih lokasinya, karena aku belum pernah tahu juga ini company itu di mana lokasinya gitu kan. Dan aku juga masih baru kayak understand gitu loh environmentnya di Bangkok, karena kan beda kan, tinggal di Bangkok sama tinggal di Khon Kaen kan beda. Terus aku siangnya cek ombak ke sana, dan ternyata okay, I know this company, kayak di sini gitu loh company-nya, lokasinya. Udah tanggal 31-nya besoknya itu aku langsung start training. Jadi sebenarnya aku itu training tanggal 31 Agustus itu udah telat gitu, karena teman-teman aku yang satu batch itu udah training lebih early, kayak tanggal 28 atau tanggal 29 kalau nggak salah. Dan pada saat itu aku masih kerja di Khon Kaen gitu. Terus aku training selama 3 bulan. Jadi di company aku itu ada probation namanya. Jadi aku kudu pass the probation first, dan itu berarti Agustus, September, Oktober, ya around November lah di situ. Jadi on that time I was really hustle gitu loh guys untuk move dari Khon Kaen ke Bangkok, kerjaan yang lama ke kerjaan yang baru. Terus aku juga basically no friends gitu loh di Bangkok. Ada satu orang Indonesia, satu orang Vietnam. Yang Vietnam itu yang tadi roommate aku, yang orang Indonesia itu dia sekolah S3 di Chulalongkorn gitu. Jadi kayak udah nggak ada siapa-siapa gitu loh. Aku kudu move out, in and out dari Khon Kaen ke Bangkok. Dan selama bulan-bulan itu aku juga berpikir gitu loh, kalau YouTubeku gimana nih gitu kan. Karena terakhir last video itu I think around August ya, karena 17 Agustus itu di Khon Kaen. Terus aku pikir kayak nggak bisa deh, karena so many things I need to prepare gitu loh guys, I need to manage gitu loh. Dan setelah aku pun 1 bulan sama teman aku sharing room itu, akhirnya aku bisa pindah room sendiri gitu. Itu menurut aku nyari gitu, dibantu sama temanku juga. Aku nyari dan ternyata nemu. Jadi 1 bulan setelah aku sampai di Bangkok, aku move apartemen lagi. Dan apartemen yang ini nih sekarang yang aku pakai udah ya lumayan 6 bulanan, udah lebih kok kalau nggak salah. Jadi aku kayak move in, move out gitu loh guys. Dan juga understand environment itu quite hard for me untuk adaptasi gitu. Jadi begitulah perjalananku, kenapa aku nggak upload YouTube dan juga nggak sharing gitu loh my experience living in Thailand again gitu, karena memang aku masih trying to settle down gitu loh. Dan I think now is quite better untuk upload video di YouTube channel juga. I think kayak gitu dulu sih guys. Kalau misalkan teman-teman ada idea atau ada request gitu tentang what should I make any videos, ataupun nanti ada a lot of things, you guys can just comment down below. So thank you so much guys for watching a whole video, dan juga keep waiting me and keep request me to update my YouTube channel. I'm so thankful. I'm so thankful for your support. And lastly, stay safe everyone. And also don't forget to like, subscribe,
comment, share to your friends, to your family, to your loved ones, and everyone. Bye bye ขอบคุณครับ